Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk tiga bapak dan ibu-ibu. Oke. Shalom. Bisa lebih kencang shalom. Selamat pagi semua. Ini pagi apa siang ya? Pagi ya, masih pagi ya. Pagi, pokok setiap kali kita bertemu harus selamat pagi. Selamat pagi semua. Nah, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja semua. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik ibu-ibu, salam KKMD, kami kian makmur di sini semua katakan amin ya amin. Nah, tema bulan ini Bapak ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bulan lalu kita bicara tentang keluarga, maka bulan ini kita akan bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Semua bilang ketaatan dan kesetiaan. Ya, tadi Ibu Lika sudah tahu belum bahwa tema bulan kita tentang kesetiaan? Belum, oke, baik, berarti ini sudah diatur sama Tuhan. Kan tadi ada beberapa kalimat, beberapa kata yang dalam kesaksian Bu Lika sempat mengucapkan tentang kesetiaan. Ya, jadi pas, benar, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam bulan ini. Yang siap untuk taat dan setia katakan amin. Ayat emasnya di Ulangan 13 ayat 4 bahasa Indonesia masa kini, sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras. Ada di monitor? Ada ya, kelihatan semua? Baik, kita baca yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu hendaklah mengikuti Tuhan Allahmu dan menghormatinya. Taatilah Dia dan lakukanlah segala perintahnya. Tetaplah setia dan mengabdi kepadanya. Semua yang percaya katakan amin. Perhatikan di situ ada kata taatilah Dia dan lakukanlah segala perintahnya, dan masih kurang, masih ada selanjutnya adalah tetaplah setia dan mengabdi kepadanya. Tetaplah setia, tetaplah taat dan mengabdi kepadanya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, hari ini ibu-ibu kita akan belajar 4 hal ya. Kalau kita nututi waktunya 4 hal, kalau enggak kita belajar 3 saja. Baik, kita akan belajar hal-hal yang berikut. Yang pertama, dari kalimat ketaatan dan kesetiaan, dari kata ketaatan dan kesetiaan ini, kita akan belajar yang pertama adalah taat dan setia itu saling terkait. Yuk semua bilang 1, 2, 3. Taat dan setia saling terkait. Atau dalam bahasa lain adalah satu paket. Semua bilang satu paket. Oke, satu paket. Nah, kata setia itu Bapak Ibu, kata setia itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan emunah, semua bilang emunah. Emunah dalam bahasa Yunani disebut dengan pistos, semua bilang pistos. Pistos. Nah, artinya apa? Artinya begini, orang yang setia itu kokoh, semua bilang kokoh. Kokoh itu apa ya? Kuat, ya, kokoh kuat, tidak tergoyahkan, ya, atau tidak berubah, tidak mencela-mencele, ya, kira-kira gitu ya. Nah, orang yang setia itu orang yang tidak pernah berubah. Semua yang percaya katakan amin. Oke, setia apa artinya? Tidak pernah berubah, kokoh kuat ya. Kalau dia ngomong, dia melakukan. Ya, kalau dia ngomong dia komitmen ya. Dan setia itu termasuk dalam buah roh yang ketujuh. Setuju? Ya, orang kalau hidupnya penuh dengan Roh Kudus pasti ada dampaknya, pasti keluar buahnya. Salah satu buahnya adalah orang yang penuh Roh Kudus adalah orang itu setia. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan setia itu pengertiannya adalah dia dapat dipercaya. Semua bilang dia dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya itu sama dengan orang yang setia. Orang yang setia sama dengan orang yang dapat dipercaya. Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat itu bisa dibaca gini. Orang yang tidak bisa dipercaya dengan perkara kecil, orang yang bisa dipercaya dengan perkara kecil, dia bisa dipercaya juga dengan perkara yang besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, dalam hal-hal yang kecil, menunjukkan orang itu juga tidak bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar. Setuju? Itu cara Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hidup kita, diujinya dengan perkara-perkara kecil dulu.
Bisa nggak tanggung jawab dengan perkara-perkara kecil? Baru kalau bisa dipercaya, ditambahi Tuhan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi ibu-ibu tempat ini, jangan cepat-cepat pengen yang gede sih. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang cilik-cilik itu loh setia ono. Bisa bertanggung jawab dengan hal yang kecil-kecil yang Tuhan percayakan buat ibu-ibu. Nah nanti lama-lama akan Tuhan kasih perkara-perkara yang lebih besar. Tapi harus setia dulu. Ojo kesusuain jaluk sing gede. Yang kecil-kecil sih dikerjai dengan setia. Amin. Setuju? Sama kan orang kalau kerja. Masa langsung jaluk toko yang gede. Ya semua pengennya toko yang besar langsung ya. Tapi kan harus diuji dulu dengan toko yang kecil dulu kan. Tanggung jawab dulu, bisa enggak mengelola, digedein Tuhan toko ini. Betul kan? Bisa digedein lagi. Kan gitu ya ibu ya. Yang sampai sini ngerti katakan amin. Oke, jadi kita sudah dapat. Yang pertama kokoh, dia enggak pernah berubah dengan komitmennya. Yang kedua dia dapat dipercaya. Yang ketiga, nah perhatikan, orang yang setia itu orang yang taat. Dia taat. Ya, taat itu apa sih ibu-ibu? Taat itu patuh, betul ya. Taat itu apa? Mengikuti perintah. Nah artinya gini, orang yang setia itu orang yang patuh atau orang yang melakukan perintah. Tapi perhatikan, orang yang melakukan perintah dengan konsisten, itu baru namanya setia. Ya, orang yang melakukan perintah dengan terus menerus seperti ayat mas kita tadi, taat dan setia. Ibu, coba saya tanya, bisakah orang taat tidak setia? Bisa. Berapa banyak orang Kristen taat sama firman Tuhan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi setelah itu tidak mau melakukan. Itu enggak setia. Bisakah orang setia tidak taat? Bisa. Bisa. Berapa banyak orang Kristen setiap minggu ke gereja, setia, tapi hidupnya tidak pernah melakukan firman. Bisa kan? Yang Tuhan mau taat tapi konsisten. Amin. Taat tapi setia. Taat tapi terus melakukan sampai hidup kita selesai di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya ibu tempat ini taat dan setia itu saling terkait. Karena orang setia itu ditunjukkan dalam ketaatan, orang taat ditunjukkan dalam kesetiaan. Terus menerus. Ya, kalau ada orang taat tapi tidak setia, nggak bisa. Ya, kalau ada orang setia, bilang setia tapi dia tidak taat juga tidak bisa. Itu namanya hil yang mustahil. Amin. Ibu-ibu ngerti sekarang definisinya? Dasarnya jadi kalau saya bilang taat, itu saya bicara juga tentang setia. Kalau saya bicara tentang setia, berarti saya bicara juga tentang taat. Karena dua-duanya saling terkait. Ya, yang sampai sini ngerti katakan amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut ketaatan atau kesetiaan, itu adalah pilihan dan komitmen. Semua bilang pilihan dan komitmen. Ya, pilihan dan komitmen. Kita akan belajar dari seorang wanita yang sangat luar biasa di Alkitab. Namanya Ruth. Semua bilang Ruth. Ruth itu artinya friend atau teman atau companion. Ya, saya percaya ibu-ibu tempat ini ngerti kisah tentang Ruth. Ada yang nggak ngerti kisah Ruth? Nggak ngerti? Oke, saya coba ulang kembali supaya memori kita kembali. Berkata gini, kira-kira gini, ceritanya secara garis besarnya. Ruth itu menantunya Naomi. Betul ya? Ruth itu menantunya Naomi, Ruth orang Moab, Naomi orang Yahudi. Oke, orang Israel. Keluarga Naomi ini merantau ke negeri orang, ke Moab. Kira-kira 10 tahun lamanya. Di negeri Moab, Naomi ini punya menantu namanya Orpa dan Ruth. Ya. Tiba-tiba dalam 10 tahun itu keluarga ini mengalami malapetaka. Suaminya Naomi mati, anak-anaknya mati, dua-dua anaknya mati. Tinggal Naomi sama Orpa sama Ruth. Lalu Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Nah, ketika memutuskan pulang, itu Naomi bilang sama menantunya, "Wes balik wae. Enggak usah kamu ikut aku. Kamu pulang ke Moab. Bikin keluarga baru, buat keluarga baru, ya, nikmati hidupmu. Percuma kamu ikut aku, enggak ada harapan." Orpa pulang. Betul ya, Orpa pulang.
meneruskan hidupnya, mungkin dia membuat keluarga baru, tapi Ruth, perhatikan, Ruth tidak pulang, Ruth komitmen, perhatikan, Ruth komitmen untuk mengikuti Naomi. Ruth punya pilihan, betul? Ruth punya pilihan. Yang ngasih pilihan siapa? Naomi loh. Pulang enggak apa-apa, tapi Ruth memilih untuk setia. Oke, Ruth memilih untuk setia, Ruth komitmen untuk mengikuti Naomi. Ayatnya gini, Rut 1 ayat 16 sampai 18 firman Allah yang hidup berkata demikian. Perhatikan di monitor, berkata demikian. Tetapi Rut menyaut, perhatikan, kelihatan ibu-ibu? Kelihatan ya. Jangan memaksa aku meninggalkan ibu. Perhatikan, ini Rut yang bilang, ya jangan memaksa aku ninggalin ibu karena aku ingin. Semua bilang karena aku ingin. Karena aku ingin pergi kemanapun ibu pergi. Bangsa ibu akan menjadi bangsaku dan Allah ibu akan menjadi Allahku. Aku ingin mati di tempat ibu mati dan dikubur di situ. Perhatikan, lihat kalimatnya Rut. Biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun. Lihat komitmennya Rut ya. Kecuali kalau maut memisahkan kita. Perhatikan, lihat kata-katanya Rut ya. Ketika Naomi melihat bahwa Rut sudah bulat tekadnya, ia berhenti membujuk. Semua yang percaya katakan. Coba lihat ibu. Ada beberapa kalimat penting di situ. Orang komitmen itu pertama gini, karena aku ingin. Coba kalimat itu, perhatikan. Karena aku ingin. Yang kedua apa? Sudah bulat tekadnya, periodnya, waktunya apa? Kalau maut memisahkan kita. Perhatikan, ya perhatikan. Ruth milih berkomitmen, tidak akan meninggalkan Naomi. Perhatikan ibu-ibu, kesetiaan yang baik itu harus lahir dari keinginan sendiri dan kebulatan tekad. Setuju? Periodenya apa? Sampai maut memisahkan kita. Itu baru namanya setia. Orang yang setia nggak boleh dipaksa dari luar. Orang mau taat nggak boleh dipaksa dari omongan orang. Orang taat itu harus lahir dari dirinya sendiri. Ibu-ibu tempat ini, berapa banyak yang komitmen sama Tuhan, mau ngikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu keinginan itu harus lahir dari hatimu. Harus lahir dari keinginanmu yang bulat. Amin? Yang setuju katakan amin. Dan ada periodenya, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Setuju? Sampai maut memisahkan. Bukankah ini janjinya orang menikah toh? Betul kan? Dalam suka, dalam duka. Dalam gemuk, dalam kurus. Dalam warak, dalam luwe. Dalam sembuh, dalam sakit. Sampai maut memisahkan. Bukankah komitmen itu harus begitu ibu-ibu? Betul ya? Dan perhatikan, ada konsekuensinya loh. Enggak cuma sekedar ngomong Rut ini. Enggak cuma sekedar komitmen. Ada konsekuensinya, harus ditunjukkan dalam tindakan. Perhatikan. Rut 2 ayat 2 berkata demikian. Ya, Rut 2 ayat 2. Lihat, Rut 2 ayat 2. Setelah komitmen, Rut ikut Naomi. Perhatikan. Rut 2 ayat 2. Rut bertanggung jawab dengan komitmennya. Rut bilang begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Perhatikan, Rut punya keputusan, Rut punya inisiatif. Aku setia sama Naomi, aku setia sama mertuaku, tapi aku harus kasih makan Naomi. Perhatikan. Dan apakah yang dikerjakan sama Rut? Rut bilang gini sama mertuanya, Mam, izinkan aku pergi ke ladang gandum, menguti bulir-bulir gandum yang jatuh. Zaman itu ibu-ibu, orang miskin itu menguti jelai-jelai gandum yang jatuh. Diambili. Jadi orang-orang ngambil gandum kan ada yang jatuh. Nah itu tidak boleh dipungut lagi aturan zaman itu. Yang menguti siapa? Orang-orang yang miskin itu. Nah Rut itu melakukan hal itu, dipunguti. Bukankah ini bentuk tanggung jawabnya Rut? Bukankah ini menunjukkan bahwa Rut bukan sekedar komitmen, tapi ditunjukkan dalam tindakan. Tahukah ibu, ketika orang memunguti jelai-jelai gandum itu,
menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan miskin. Bayangin Ibu, ya, coba kita seandai-andainya aja, ya. Seandainya Ruth pulang hari itu, mungkin hidupnya enggak gitu loh. Betul enggak? Seandainya dia pulang ke Moab, mungkin dia ketemu dengan lelaki ganteng kayak saya, terus menikah, punya keluarga baru, mungkin orang kaya, betul kan? Mungkin orang kaya, bisa saja loh. Tapi perhatikan, komitmennya Ruth, aku ikut engkau Naomi, ditunjukkan dalam tindakan. Walaupun sampai miskin sekalipun, ada tantangan apapun, komitmen adalah komitmen. Emangnya kalau kita komitmen terus nggak ada tantangan? Ada. Orang komitmen ada tantangannya untuk menguji komitmennya. Ruth komitmennya diuji, langsung miskin loh. Tapi Ruth, kalau sekali dia komitmen, ditunjukkan dalam tindakan. Lalu cerita berlanjut. Ruth ketemu Boaz, perhatikan. Ruth ketemu Boaz, pemilik ladang gandum itu, dan nanti kita tahu bahwa Ruth itu akhirnya menikah dengan Boaz. Tapi kita lihat apa kata Boaz tentang Ruth. Perhatikan, Ruth 3:11 berkata demikian. Oleh sebab itu anakku, perhatikan, Boaz manggil Ruth itu anak. Berarti Boaz lebih tua dari Ruth, ya. Oleh sebab itu anakku, ya, janganlah takut, perhatikan, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, apa katanya Boaz tentang Ruth? Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ibu bayangin, nah, ternyata, mari saya kasih tahu, kesetiaan Ruth itu terdengar ke seluruh kota. Ini orang setia, komitmen, sekali ngomong ditunjukkan dalam tindakan. Ini perempuan baik-baik. Ini karakter perempuan ini baik-baik. Keren ini. Terjemahan Alkitab lain bunyinya gini, perempuan yang baik. Terjemahan lain bunyinya gini, wanita yang baik budinya. Waduh. Ibu perhatikan, orang lek setia tuh ya, namanya Harum. Nama Harum itu nama lain dari ibu kita Kartini. Harum namanya, karena ibu perhatikan, mari saya kasih tahu. Orang lek punya kesetiaan, namanya Harum. Dikenal orang sebagai orang yang punya karakter yang baik. Perhatikan, kesetiaan Ruth sama Naomi ditunjukkan dalam perbuatan munguti gandum itu loh, kedengaran sampai seluruh kota. Bayangin ya, kalau ada seorang wanita tempat ini jemaat Rehobot, karakternya terdengar sampai seluruh kota, luar biasa. Loh, aminnya cuma satu dong. Wanita Rehobot luar biasa, baik-baik budinya. Karakternya baik-baik semua. Amin. Mari saya kasih tahu. Ruth bukan superwoman. Dia tidak punya kekuatan super. Dia bukan pahlawan perang. Dia tidak maju perang. Dia tidak kaya secara materi. Perhatikan. Dia miskin loh ibu-ibu. Saya kasih tahu. Dia tidak punya uang. Ya. Dia bisa pergi ke Cina, tapi pulang dia mesti budale iso mulune gak iso. Gak iso balik. Ruth itu bukan orang kaya. Secara materi dia tidak punya, perhatikan. Dia dihormati orang karena dia baik budi. Dia dihormati orang karena dia setia. Dia tidak punya kekayaan materi, tapi dia kaya secara karakter. Kaya secara rohani. Kesetiaan Ruth bukan pencitraan, ibu-ibu. Berapa banyak dari kita, Bapak Saudara, orang-orang Kristen, setianya itu pencitraan. Supaya dilihat orang. Tapi Ruth enggak. Enggak ada pencitraan buat Ruth. Dan itu yang membuat Ruth punya nama baik. Alkitab berkata demikian, ibu, perhatikan. Alkitab berkata demikian. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Semua yang percaya katakan. Perhatikan, Ruth punya nama baik. Dan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ruth tidak kaya.
dia menguti gandum. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nilainya jauh lebih tinggi. Itu yang Rut lakukan. Amsal 19 ayat 22 berkata demikian. Sifat, tadi kan, sifat atau karakter yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Sifat atau karakter yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaannya. Ibu-ibu, mari saya kasih tahu. Ya, setiap orang itu disukai kalau dia itu setia. Setuju? Ibu-ibu tempat ini pasti tidak mau punya teman yang tidak setia. Ya? Kalau kita lagi punya uang, lah kok nyedei. Lah kita tidak punya uang, lah kok ninggal. Tapi sama, orang itu juga pengen kita jadi teman yang setia. Amin. Yang selalu ada dengan dia, yang selalu menemani dia dalam suka dan duka. Perhatikan, demikian juga Tuhan dengan kita. Tuhan itu cari kesetiaan kita. Tadi Ibu Lika sempat bilang, selama kita setia sama Tuhan, wis enggak usah takut apa-apa. Amin? Setia aja, enggak usah takut apa-apa. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti pelihara kita. Lah karena memang Tuhan senang dengan orang yang setia. Amin? Oh ya, kok sedih gitu toh ibu-ibu. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Oke. Kesetiaan, ketaatan atau kesetiaan itu pilihan dan komitmen. Perhatikan ibu-ibu, di depan kita pasti ada pilihan untuk setia, untuk taat, komitmen dan lakukan dan tunjukkan komitmen kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, ketaatan itu mendatangkan berkat. Semua bilang ketaatan mendatangkan berkat. Kita lihat sekarang, Rut 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Lalu kata Rut kepadanya ini kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Itu taat bukan ibu-ibu? Taat. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ini waktu Naomi ngasih tahu Rut, Rut, kamu deketi Boas. Ya, masih ingat ceritanya itu? Karena zaman itu begitu, adatnya gitu. Ya, ojo mbok tiru-tiru. Oh ya. Zaman itu memang begitu. Jadi Naomi itu ngasih tahu, ini loh aturannya kayak gini. Coba kamu deketi Boas. Dan akhirnya Boas jatuh cinta sama Rut, ya. Ojo mbok tiru, ya. Tapi yang mau saya tunjukkan buat ibu-ibu tempat ini, nasihatnya Naomi ini langsung dikerjakan sama Rut. Bukankah ini bicara tentang taat? Betul? Ini bicara tentang ketaatan. Tanpa membantah, Rut langsung mengerjakan perintah itu. Rut mengikuti nasihat ibu mertuanya sampai tuntas, tas. Akhirnya Boas jatuh cinta sama Rut, mereka menikah. Tahu enggak ibu-ibu? Ketaatan Rut ini akhirnya mendatangkan berkat buat dia. Apa yang terjadi? Kita tahu akhirnya ibu-ibu, akhirnya mereka menikah dan melahirkan Obed. Obed itu siapa? Kakeknya Daud ya. Ya. Nama Rut itu masuk dalam pohon keluarganya Yesus Kristus tuh. Betul kan? Padahal Rut itu orang Moab. Dimasukkan ke situ, diterima sama Tuhan. Dimasukkan pada garis keturunan Tuhan Yesus. Dimulai dari apa? Kesetiaan dan ketaatan Rut. Perhatikan ibu-ibu, kesetiaan atau ketaatan itu diupahi Tuhan. Yuk. Kesetiaan Rut, komitmen Rut, dan apa yang dilakukannya itu dilihat sama Tuhan dan diupahi sama Tuhan. Namanya masuk ke pohon keluarga Yesus Kristus. Ada satu ayat berkata demikian, Amsal 12 ayat 22, firman Allah yang hidup berkata demikian. Perhatikan, Allah senang akan orang yang memegang janji dan benci akan orang yang tidak menepati janji. Ini ayat Alkitab yang bilang. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras yuk, biar telinga kita dengar dan iman kita timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Allah senang akan orang yang memegang janji dan benci akan orang yang tidak menepati janji. Berarti kan
Orang lek komitmen harus ditunjukkan dalam tindakan, Tuhan senang. Lek cuman sekedar ngomong tok, nggak ditunjukkan dalam tindakan. Taat tok di depan, tapi nggak setia melakukan, Tuhan nggak senang. Kalau mau komitmen taat sama Tuhan, lakukan dalam kesetiaan. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Amin. Kalau Tuhan bilang, jangan hidup dalam kepahitan, ya jangan hidup dalam kepahitan. Ampunilah orang yang membenci kamu. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, ya harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Bukan sekali, 2 kali. Besok-besok ketemu orang gitu lagi, ampuni lagi. Betul kan? Karena selalu diuji. Komitmen itu selalu diuji, dalam kesetiaan itu selalu diuji. Yang percaya katakan amin. Perhatikan ibu-ibu, dari Rut kita belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan itu adalah komitmen yang harus ditepati. Ibu-ibu tempat ini pernah janji apa sama Tuhan? Ayo ditepati. Ditunjukkan dalam perbuatan. Perhatikan, harus lahir dari keinginan diri sendiri. Enggak dipaksa, bukan karena emosi, bukan karena niru-niru orang, lahir dari kebulatan tekad. Tahu kenapa orang kalau diet enggak pernah berhasil? Karena dia bertekad bulat, bukan bertekad langsing. Sudah makan. Ngelak dia sing deling-eling iku. Nanti ada diinget-inget itu. Firman-nya enggak diingat. Tadi kan orang yang komitmen itu harus lahir dari keinginan sendiri dan kebulatan tekad. Dan masanya kapan? Kapan selesainya? Sampai maut memisahkan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Saya pikir ibu-ibu tempat ini, semua orang itu harus punya komitmen. Betul enggak? Kerja perlu komitmen enggak? Perlu komitmen. Buka jam 9, tutup jam 5. Bisa enggak buka jam 11, jam 12, tutup jam 3? Bisa, terserah. Tapi enggak komitmen. Orang yang datang biasa jam 9, loh kok toko ini kok tutup sih? Cari toko lain. Betul kan? Apa? Berkeluarga. Perlu komitmen enggak? Janji nikah itu komitmen loh. Namanya janji. Komitmen. Betul kan? Apa lagi? Pelayanan. Perlu komitmen. Ibadah. Perlu komitmen. Semua dalam hidup kita perlu komitmen. Tapi bukan sekedar komitmen, tapi harus dikerjakan komitmen itu. Itu baru namanya taat dan setia. Dan perhatikan, ayat ini berkata demikian, Tuhan senang dengan orang yang memegang janjinya. Kalau dia ngomong dikerjakan, itu Tuhan disukakan. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, nah kita masih nuntuti. Ya. Yang terakhir, ketaatan atau kesetiaan. Perhatikan ya, kan saya sudah bilang tadi ketaatan dan kesetiaan itu satu paket ya. Kalau saya bicara taat berarti saya bicara setia. Kalau saya bicara setia, saya bicara taat. Ketaatan adalah bahasa cinta. Semua bilang bahasa cinta. Dari Tuhan ke kita dan dari kita ke Tuhan. Betul? Berapa banyak ibu-ibu tempat ini yang bilang aku cinta Tuhan? Loh enggak ada. Berapa banyak yang cinta sama Tuhan? Semua? Berapa banyak yang sering bilang Tuhan, I love you? Ya aku nggak pernah bilang I love you, aku bilangnya aku cinta engkau Tuhan, sama ya. Tahukah ibu-ibu bahwa Tuhan itu baca I love you-nya kita, itu dibaca dengan ketaatan. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata I love you kita sama Tuhan, itu dilihat sama Tuhan, diartikan gini, kamu taat enggak sama aku kalau kamu cinta sama aku? Taat yang setia loh ya, sekali lagi, saya kalau ngomong taat berarti saya bicara juga tentang kesetiaan. Bukan sekedar taat di depan, tapi taat yang dilakukan terus menerus. Terus menerus, terus menerus. Dengan konsekuen,
Kita sudah bilang mau setia sama Tuhan, di tengah Tuhan uji, kita masih setia enggak sama Tuhan. Amin. I love you-nya kita, itu dibaca Tuhan, kamu mau taat enggak sama aku. Itu bahasa kita ke Tuhan. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa kesetiaan Tuhan itu juga bahasa cinta Tuhan ketika ke kita loh. Lihat, 2 Tesalonika ayat 3 berkata demikian, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Berapa banyak ibu tempat ini yang merasakan kesetiaan Tuhan? Tuhan setia sama kita loh ibu. Amin. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu setia sama kita. Senang, susah, Tuhan itu setia sama kita. Dia nolongin kita, dia ngerti kita, dia mau dengar keluh kesah kita. Kita berdoa yang orang tidak tahu Tuhan dengar. Doa yang tidak bisa diucapkan dengan mulut, hanya dengan dalam hati Tuhan ngerti. Tuhan itu setia sama kita. Dalam kekurangan Tuhan bisa cukupkan. Amin. Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Tuhan menunjukkan kasihnya pada kita itu dengan kesetiaan sama kita. Kalau Tuhan sudah setia sama kita ibu-ibu, ayo saya mengajak ibu tempat ini, yuk kita semua setia sama Tuhan yuk. Amin. Ini bukan kebetulan, Tuhan ingin kita taat dan setia di bulan ini. Kita diajar tentang ketaatan kesetiaan. Mungkin untuk ngingetin kita, ya Tuhan pengen ngingetin kita, ayo, berapa Pak, ini sudah hampir selesai tahun ini. Ya, berapa banyak yang kita sudah komitmen sama Tuhan di awal tahun kemarin, belum kita kerjakan. Mungkin ada hal-hal yang belum kita taat akan firman Tuhan. Ayo kita kerjakan. Mumpung masih ada 1 bulan lagi. Ya, nggak terasa loh ibu-ibu. Ya, bulan depan sudah Natalan. Pokoknya bulan wis itu rasanya cepet. Bener ya, cepet. Bentar lagi sudah Natalan, padahal masih teringat Natal itu kayaknya baru kemarin ya. Sekarang udah Natalan lagi. Ayo ibu-ibu tempat ini, tunjukkan bahasa cinta kita sama Tuhan itu dalam ketaatan. Amin. Yang mau katakan amin. Ada satu lagu yang katakan ini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Betul ya ibu-ibu ya. Dalam rasa sakit engkau ada, perhatikan, Yesus setia, betul kan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali kau kuatkan, waktu kita lemah, kita tidak punya semangat lagi, Tuhan kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada, Yesus. Amin. Mau nyanyi itu yuk? Nyanyi itu yuk. Tutup Alkitab ibu-ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih untuk pelajaran taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajarkan kami jemaat-Mu hari demi hari, punya hati yang taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sekedar komitmen Tuhan, tapi kami menunjukkan komitmen kami dalam perbuatan kami Tuhan. Segenap dari komitmen yang lahir dari hati kami dalam kebulatan tekad kami Tuhan. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami mengerjakan firman Tuhan hari ini. Karena kami tahu kalau kami hidup dalam Roh Kudus ada dalam hidup kami. Maka ada buahnya yang keluar dari hidup kami. Dan salah satunya adalah kesetiaan. Kami bisa setia di hadapan Tuhan. Kami bisa setia di hadapan manusia. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba tahu hamba sangat terbatas. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan membantu menerjemahkan lebih sederhana lagi. Dan Roh Kudus akan membantu kami melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Biar kami bukan hanya jadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku firman. Berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.